Orang yang suka mahimungi, orang yang suka menggembirakan orang mukmin, itu pahalanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 70.000 malaikat, yang mana 70.000 malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk memintakan ampun sampai hari kiamat. Allah yarham guru sekompol, ya Allah sidin tuh katujuh mahimungi orang, jangan sebaliknya mengalihi orang. Kalau hanya mengalihi orang itu gawian hantu, gawian syaitan, gawian iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath al tamassuk bi kitabillah wal hath ala wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib sampai daripada perkataannya At-Tarhibu min izharis syamatah bil muslimin wal manni bil ata alaihi wal iftikhari wal bagi. Ini adalah ancaman min izharis syamatah bil muslimin, daripada bana nampakan asyamatah bil muslimin, mencaci maki terhadap orang Islam, wal manni bil ata alaih, dan menguyak-nguyak pemberian kepada mereka, wal iftikhar, dan ancaman juga berbangga-bangga, wal bagi, dan ancaman bagi orang yang berbuat zalim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang beriman itu saling bersaudara. Nah, di sini kita dianjurkan agar jangan sampai menyakiti orang beriman, entah itu mencaci maki mereka atau kita mengucilkan atau menganggap remeh mereka, jangan sampai. Kenapa? Karena jar Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwatun, kita semuanya bersaudara. Ngaran ding sana, ngaran saudara, ya pastilah menginginkan kepada saudaranya kebaikan. Ngaran bersaudara lah, kecuali bermusuh. Nah, kalau bermusuh itu maka terpikir di dalam otaknya bagaimana nih musuh pun nih celaka, itu musuh namanya. Tapi kalau saudara,
Nah, maka kita sayangi. Maka jangan sampai kita merugikan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara. Nah, makanya ada di dalam surga itu pintu yang banyak orang mudah memasukinya. Apa itu? Pintu untuk menggembirakan saudaranya muslim. Idkhalus surur. Nah, ya, idkhalus surur. Itu disebutkan man adkhala ala mu'minin sururan. Siapa orang yang mahimongi, bahasa Banjarnya mahimongi. Man adkhala ala mu'minina sururan. Siapa orang yang menggembirakan orang mukmin, entah itu dengan akhlaknya, entah dengan ucapannya, entah dengan perilakunya. Man adkhala ala mu'minin sururan. Siapa orang yang menggembirakan orang mukmin, khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alaf malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebab kita membahagiakan orang mukmin tersebut 70.000 malaikat, yang mana malaikat tersebut memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Jadi baguslah menggembirakan orang. Jar orang Banjar itu mahimungi orang. Nah, kayak apa orang nih himung? Ya kah? Orang tetangga kita himung, kawan kita himung, sahabat kita himung, ya kah? Nah, kayak apa kita? Atau anak buah kita himung. Nah, orang yang suka mahimungi, orang yang suka menggembirakan orang mukmin, itu pahalanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 70.000 malaikat, yang mana 70.000 malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk memintakan ampun sampai hari kiamat. Nah, Allah yarham guru sekombol ya kalau sidin tu katujuh mahimungi orang. Jangan sebaliknya mengalihi orang. Kalau hanya mengalihi orang itu gawian hantu, gawian syaitan, gawian iblis. Syaitan, iblis itu gawian apa? Mengalihi. Nah, adapun orang beriman, adapun orang Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang menggembirakan orang lain, entah dengan ucapan, entah dengan perbuatan, perilakunya. Nah, Nabi Muhammad menegaskan kepada orang yang senang memikirkan nang kayak apa orang gembira. Ujar Nabi Muhammad, man adkhala ala mu'minin sururan. Siapa orang yang menggembirakan orang Islam, orang beriman, khalaqallahu min dzalika surur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sebab kita menggembirakan orang lain sab'ina alaf malak, 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang mana 70.000 malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Nah, sekali aja ya kata memberi ada orang miskin ya kah, orang Islam miskin dibariinya duit nelah. Nah, 70.000 malaikat memintakan ampun. Apalagi yang tiap hari Jumat yang babagi nasinya itu luar biasa benar. Ya kah? Atau misalnya ada rajaki di kiawanya tetangga basaruan lah jar. Kita bersalamatan benar ya? Ya kah? Dengan niatan menggembirakan orang. Ah, ini luar biasa. Atau seumpamanya ada misalnya di jalan Pako atau sesuatu yang mengganggu di jalanan, papaci kah, paku kah, dijauhkannya dengan niatan supaya orang kada celaka, supaya orang kada binasa, supaya orang kada luka lah gara-gara paku atau gangguan di jalan itu, dengan niatan menggembirakan orang. Oh, ini pahalanya luar biasa. Man adkhala ala mu'min sururan. Siapa orang yang menggembirakan orang beriman,
khalaqallahu min dalika surur sab'ina alaf malak. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan 70.000 malaikat dengan sebab kita menggembirakan orang beriman tersebut, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang mana malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun sampai hari kiamat. Nah, luar biasa. Nah, jadi innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu bersaudara. Yang namanya bersaudara itu selalu memikirkan kepada saudaranya kebaikan. Nang kaya pas saudaraku ni senang, nang kaya pas saudaraku ni gembira, nang kaya pas saudaraku ni bahagia. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Ya syarat bersaudara itu kan ya paling kada mengalihi, itu paling kada benar. Syarat orang bersaudara itulah paling kada mengalihi. Syukur-syukur menguntungi dan jangan sampai mencelakai. Nah itu saudara tuh. Kalaunya kita mengalihi lah, memudaratkan, merugikan kepada saudara kita, nah berarti kada bersaudara lagi. Sudah berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara, berarti bertentangan berarti. Ya kan, kita hidup di dunia ini dua yang harus kita bereskan. Hablum minan nas lawan hablum minallah. Hubungan dengan manusia beres, hubungan dengan Allah beres, selamatan. Tapi kalau salah satunya aja yang beres, lawan Allah Ta'ala aja, aku lawan Tuhan aja jar, yang penting lawan manusia ada perlu kada kawa, ya kan? Karena kita hidup di dunia. Jadi lawan manusia beres, hablum minanasnya, wa hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala beres juga. Kalau dua-duanya beres, surga menghadang. Tapi kalau salah satunya tidak beres, lawan manusia aja seumpamanya lawan Allah Ta'ala kada salah, atau lawan Allah Ta'ala aja seumpamanya lawan manusia tapahwal salah juga. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Ada sahabat kita ibadahnya Masya Allah, sholat tahajudnya Masya Allah tiap malam, puasanya Masya Allah tiap hari, berhajinya Masya Allah tiap tahun, belum lagi berumrah, belum lagi ibadah ini, belum lagi ibadah itu. Cuma satu, wahai Rasulullah, ini orang ini tapahwal dengan jiran, dengan tetangganya. Tapahwal, ya kah? Tapahwal, tahu tapahwal lah. Tapahwal itu apa ya lah, yang bahasa kerennya tuh ya, bahasa sarikan, bukan marah, apa ya lah, ya kada ya check out lah ya, kalau lah kada rasuk lah lawan tetangga itu, harus bahasa sengkengan aja. Ya nah kayak itu panglah, bilanya hati dandam itu dunia itu sempit, ya kan? Dunia tuh luas, tapi sempit bagi orang yang mempunyai sifat dandam. Orang dandam tuh pian, dunia tuh sempit. Contoh misalnya di masjid itu, namun kita badandaman, bisa ada yang kada mau hadir, nah jangan ada hadir, ada sidin hadir aja, nah sempit masjid nih. Ya sempit. Tapi bila dunia tuh bilanya kada ada sifat dendam di dalam hati, dunia tuh luas. Tapi bilanya di dalam hati terdapat sifat dendam, sempit dunia tuh, sempit. Ku udah mau tergabung lawannya tuh jar, nah sempit jadinya, dunia sempit. Ya sempit. Sifat dendam ada di dalam hati lah. Nah, jadi ada sahabat datang kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada sahabat kita ibadahnya luar biasa, tahajudnya Masya Allah tiap malam, puasanya tiap hari, Al-Quran terbaca terus,
salawatnya luar biasa, hajinya tiap tahun, umroh kada kehitungan, banyak ibadah yang dilakukan. Cuma satu, wahai Rasulullah, yu'dzi jiranahu, tapahwal lawan tetangga, kada beres, badandam-dadaman, basengkeng-sengkengan, basarik-sarikan, bamarah-marahan lawan tetangga. Bagaimana menurut engkau? Ujar Nabi Muhammad apa ya? Huwa finnar, orang tersebut tidak bakal selamat. Kada bakal selamat. Nah, artinya apa? Artinya kita ambil pelajaran di sini, walaupun banyak amal, banyak ibadah yang dilakukan, tapi lawan manusia tapahwal. Nah, kada bakal selamat. Belum cukup lagi syarat selamat. Ya kah? Belum cukup lagi syarat selamat kainanya di akhirat. Bapak nang kayak apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya kita jadikan orang beriman itu saudara kita. Yang namanya saudara selalu memikirkan bagaimana saudara kita bahagia, bagaimana saudara kita senang, bagaimana saudara kita himung. Itu yang kita pikirkan. Setidaknya innamal mu'minuna ikhwatun, yang namanya bersaudara itu setidaknya tidak mengalihi lawan saudara. Ya kada mengalihi. Kada kawa jikalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada saudara kita orang beriman, maka setidaknya jangan sampai kita merepotkan atau memudaratkan orang lain. Kita ini tidak bisa memberikan kebahagiaan lawan saudara kita nih lah, maka jangan sampai kita memudaratkan, jangan sampai kita merugikan kepada orang lain. Nah kayak itu juga kita nih kada kawa memuji orang, setidaknya jangan sampai menyambati orang. Jikalau kita tidak mampu untuk memuji orang lain, maka jangan sampai kita mencaci orang lain, memburukan orang lain, mengucilkan orang lain, meremehkan orang lain. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Karena kita paham firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang beriman itu saling bersaudara. Orang beriman itu saling bersaudara. Jadi bagus pianlah idkhalu surur, mahimungi orang tuh bagus. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mal ilallahi ta'ala ba'dal faraid idkhalu surur alal muslim. Inna ahabbal a'mal, bahwasanya amal yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dal faraid, ya tentunya adalah setelah ibadah wajib. Ibadah wajib ini ya pasti sudah ini ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada ada yang kau mengalahkan ibadah wajib lah, sebesar apapun pahala sunnah ya tidak mampu mengalahkan ibadah wajib. Banyak ibadah sunnah yang dilakukan, tapi yang wajib ketinggalan, ya kada ada hasilnya, nol. Ya kan? Jangan sampai kita itu ibadah sunnah diprioritaskan, ibadah wajib ditelantarkan, jangan. Itu ngarannya gana luang pada tambal. Yang sunnah ubhimat, yang sunnah, yang wajib kada dilakukan. Nah ini ngarannya gana luang pada tambal. Ya kan? Ibadah yang paling afdal adalah ibadah wajib. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna ahabbal a'mal ilallah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah fardu adalah idkhalu surur alal muslim, menggembirakan orang Islam, menyenangkan orang Islam, tidak memudaratkan orang Islam. Itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka disebutkanlah di dalam sebuah perkataan yang disebutkan jabr khawatir muslim atau jabru khatiri muslim afdal minas sholah fi jawfil ka'bah. Nah, kita kadang hendak menyakiti hati orang, nah, punya perasaan tidak ingin menyakiti hati orang, ini afdal min sholah fi jawfil ka'bah, lebih afdal daripada sholat di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah itu pian ngalih mencapai Ka'bah jangan ngalih, ya kah, mengucup hajar aswad jangan ngalih, apalagi masuk ke dalam Ka'bah, empat sembahyang di dalam situ ngalih banar, ya kah, tuh orangnya aja yang kawan kayak itu. Nabi Muhammad mengatakan jabr khatiri muslim afdalu minas sholah fi jawfil Ka'bah. Mempunyai perasaan tidak ingin menyakiti hati orang beriman, tidak ingin menyakiti hati orang Islam. Perasaan yang seperti ini afdal min sholah fi jawfil Ka'bah, lebih afdal daripada sholat di dalam Ka'bah. Nah, saking besarnya nih pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang tidak ingin menyakiti hati orang lain. Nah, at-tarhib min idhari syam qala Allah taala innamal mu'minuna ikhwatun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang beriman itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang cinta antashi al-fahishata, menyebarkan kejahatan, fil ladina amanu, kepada orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, mereka nantinya mendapatkan siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Nah, innal ladzina yuhibbu an tasyi'al fahishata, orang yang ketujuh menyebarkan kejahatan. Menyebarkan kejahatan ini berarti entah itu fitnah, entah itu gibah, atau menyembati orang. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu, orang-orang yang suka menyebarkan kejahatan, fil ladzina amanu, lebih-lebih lagi yang dijahatakannya nih orang beriman, orang baik, orang rajin beramal, orang rajin beribadah. Ini disembatinya, ini yang difitnahnya, ini yang digibahinya, digosipinya, dikuyainya. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, orang yang seperti ini nantinya bakal sakit, bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini terjadi, ayat inilah diturunkan kepada dahulu di zaman Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah orang, ya kah? Difitnah, namanya haditsul ifik, difitnah. Ya, Sayyidatuna Aisyah itu seperti ini. Sayyidatuna Aisyah itu
macam-macam mang difitnah orang dahulu nih ya, kalau di zaman Nabi Muhammad dipadakan selingkuh, dipadakan ini macam-macam. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ujar Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka menyebarkan kejahatan, keburukan. Orang yang suka menyebarkan keburukan fil ladzina amanu, apalagi orang yang diburukakan ini orang beriman. Lahum adzabun alim. Nah, orang ini bakal mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Fid dunya wal ukhra wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bermula Allah mengetahui, maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini hadis ini ayat ini diturunkan tatkala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an difitnah habis-habisan, difitnah orang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain. Jadi kada bolehlah menyebarkan keburukan, itu kada boleh. Kita mendengar misalnya lah gosip, jangan kita sambung lawan orang lain tuh. Kita mendengar keburukan orang misalnya. Nah, jangan kita sambung keburukan orang lain ini kepada orang-orang yang selanjutnya, jangan. Bahkan Nabi Muhammad menegaskanlah, kafa bil mar'i kadiban ayyakula bikulli masami'. Cukup seseorang itu dikatakan pandusta. Cukup seseorang dikatakan pandusta. Dia selalu mahabarakan, mengucapkan dengan apa yang dia dengar. Pokoknya apa yang dia dengar, kamu tahu lah, dadangaran. Nah, ini kada bagus nih. Ada bagus. Dadangaran. Nah, ujar Nabi Muhammad, kafa bil mar'i kadiban, cukup seseorang tersebut dikatakan pandusta. An yaqula bi kulli masami', ucap apa yang ia dengar. Bilanya apa yang ia dengar diucapakannya. Anu modelnya sensornya tuh rusak. Orang kan HP ini nah ya, kalau HP, laptop atau itu kan bilanya ada virus tuhnya kada mau menerima. Ya kalau kada mau menerima, kada mau sembarangan aja pang dimasukkan di aplikasi situ. Ya kalau kayak HP nih ya, kalau mana ada virusnya, rusaknya, ini ada sensornya. Ada sensornya. Nah, kita nih harusnya basian sensor juga. Ya kan, jangan apa yang kita dengar itu selalu kita habarkan. Ikam tahu lajar dadangaran, nah ini kada bagus, ini kada bagus. Lain ulun yang berucap yang kada bagus. Nabi Muhammad yang mengatakan kafa bil mar'i kadiban, jar siden. Cukup seseorang itu dikatakan pandusta. Pandusta jar Nabi Muhammad. An yaqula bi kulli masami', setiap apa yang dia dengar diucapkan. Apa yang dia dengar diucapkan, disampaikan ke orang lain. Ya, ini pandusta jar Nabi Muhammad, pandusta. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu soldan la yaqdiruna ala syai'im mimma yakdim la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala di sini menyuruh kepada orang-orang beriman. Artinya ya, kalau orang-orang beriman ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan sampai kalian menghancurkan pahala sedekah kalian. Jangan sampai kalian menghancurkan, meruntuhkan pahala sedekah.
bil manni wal adza. Hancurnya dengan apa? Dengan katuju bakuya-kuya. Basadakah ya bakoyo. Kamu tahu lajar tuh masjid tuh aku yang membangunnya bahari. Nah ada boleh kayak ini. La tubtilu shadaqatikum. Kamu tahu aja pesantren itu semalam tuh aku mah membangun. Nah ada boleh gitu ya Allah, ada boleh. Kalau bisa kita tuh beramal, beribadah itu jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit. Bahkan ulama mengatakanlah tanda amal ibadah itu diterima kita kada ingat lagi. Itu tanda amal ibadah kita tuh diterima kada ingat lagi. Jurang ingatlah, ada diingatkan ya ingatlah ya semalam tuh pian bangun masjid tak. Kada ingat lagi najar. Kadet lagi aku jar, bila jar semalam ada pian malam tuh menjolongi duit sekian. Nah itu masjid tuh bang sudah sebagian dijadikan. Kada ingat aku jar. Nah ini tanda amal ibadah diterima, ya kah? Tanda amal ibadah itu diterima. Kada ingat lagi beribadah. Sembahyang ya kalau tahajud, berpuasa ini, berpuasa itu. Membaca Al-Quran, kada ingat lagi nya dengan amal ibadah itu tanda diterima amal ibadah tuh. Tapi kalau ibadah dikoyok-koyok akan, dikuya-kuya, dibangga-bangga akan, disambat ke sana kamari, nah tubtilu shadaqatikum, batal pahalanya, kada jadi pahala, artinya hendak minta nilai, nya kan manguya tuh hendak minta nilai supaya dipadahkan, oh ikam nih masya Allah orang baik, ikam nih pak amal, ikam nih pak ibadah. Kenapa jadi hendak jadi manguya? Hendak minta nilai, ya kah? Hendak minta nilai. Nah ujar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, oh orang-orang beriman, la tubtilu, jangan sampai kalian hancurkan pahala amal ibadah kalian. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang, mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita, bahagia dunia, bahagia akhirat, ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafun salih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.